Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa? Tentu kami berharap semuanya dalam kondisi sehat ya. Dan pemirsa, senang banget nih hari ini saya Eva Mufida dapat berjumpa kembali bersama pemirsa tentunya dalam program Ruang Publik yang akan membicarakan terkait dengan isu dan juga tema yang menarik. Dan tentu pada hari ini kita akan membahas terkait dengan pemanfaatan anggaran DBH CHT di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, saya akan menjelaskan sedikit soal DBH CHT. Apa sih sebenarnya DBH CHT? Ini merupakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ini merupakan instrumen keuangan yang mengalokasikan sebagian pendapatan cukai tembakau kepada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah nanti akan membaginya menjadi yang terfokus pada 3 bidang. Salah satunya di bidang kesehatan. Nah, untuk membahas soal hari ini kita sudah hadirkan di tengah-tengah kita yaitu Bapak Muhdianto Esos MMkes selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Kita sapa dulu pemirsa ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Semoga Mbak Bila juga sehat. Amin. Ini alhamdulillah ya meskipun sedikit batuk-batuk tapi tetap prima untuk hari Harus ini. Ngobrol sama Pak Muhdianto. Ya, Pak, ini kan saya sudah baca-baca sedikit nih soal Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 terkait dengan rincian DBH CHT. Ini untuk Kabupaten Blitar termasuk banyak ya alokasinya. Sekitar 36, sekian miliar rupiah yang kemudian nanti akan dibagi di 3 bidang itu tadi. Untuk Dinas Kesehatan ini mendapat alokasi sebesar apa Pak untuk program di bidang kesehatan? Alhamdulillah kalau dikatakan besar ya Kurang. enggak juga ya gitu ya. Karena ada kabupaten kota lain yang jauh lebih besar dari Kabupaten Blitar. Namun secara spesifik itu lumayan ya bagi Kabupaten Blitar untuk pembangunan. Alhamdulillah Dinas Kesehatan pada tahun 2025 ini mendapatkan alokasi kurang lebih 15,2 miliar. 15,2 ya, miliar. 15,2 miliar. Oke. Ini berapa persen Pak kalau misalnya di persentase secara keseluruhan? Kurang lebih sekitar 40%. 40% ya. Oke, di bidang kesehatan itu tadi. Di bidang kesehatan. Perbandingannya dari tahun lalu Pak, apa ada peningkatan, apa justru malah berkurang begitu? Kita syukuri saja, semuanya kita syukuri gitu ya. Kalau saya hitung-hitung itu meningkat dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu Dinas Kesehatan alokasinya kurang lebih 11, sekian miliar, pada tahun ini 15,2 miliar. Berarti ada kenaikan yang lumayan. Lumayan lah ya. Lumayan ya. Karena memang yang dibutuhkan itu juga semakin banyak. Semakin banyak gitu ya. Untuk menilai banyaknya alokasi dana yang kemudian dialokasikan kepada Dinas Kesehatan itu apa sih Pak faktornya? Kesehatan ini kan sebenarnya terkena efek dari hulunya. Oke. Dari hulunya. Pembangunan tidak bisa lepas dari untuk peningkatan ekonomi. Salah satu upaya meningkatkan ekonomi di sektor pertanian, di sektor industri, salah satunya kan rokok gitu ya. Nah, kita tidak bisa lepas dari itulah ya. Namun kita dari efek rokok itu kan sebenarnya panjang. Ya. Dan tidak bisa kita lihat dalam setahun 2 tahun. Dan ini sebagai bentuk antisipasi dari pemerintah bagaimana mengalokasikan dari produk-produk cukai hasil tembakau itu untuk menangani hal-hal yang seperti itu. Makanya kesehatan termasuk mendapatkan alokasi yang cukup besar, 40% dari total anggaran itu untuk pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan. Iya. Baik. Kalau untuk dari 15,2 miliar ya yang kemudian dianggarkan kepada Dinas Kesehatan ini untuk program-program apa saja Pak? Untuk pembangunan kah? Untuk pengadaan obat atau seperti apa? Ya. Untuk tahun 2025 ini kita fokuskan pada 3 kegiatan. Satu, untuk pembayaran penerima bantuan iuran daerah atau biasa kita menyebut untuk premi BPJS. Yang kedua, untuk rehab pustu dan puskesmas. Kemudian yang ketiga untuk pengadaan obat. Pengadaan obat ya. Kalau untuk di kabupaten sendiri ini totalnya yang penerima iuran tadi berapa Pak? Kalau semuanya dari seluruh anggaran yang kita siapkan itu ada 74.000 peserta yang kita daftarkan ke BPJS dari anggaran daerah.
Tapi kalau kita spesifikkan lagi untuk berapa yang dari DBHJHT, itu tahun ini kita bisa memberikan premi untuk 27.986 jiwa. Ini masih sudah menyeluruh belum ya? Belum. Belum, masih jauh. Masih jauh. Jadi kalau kita ngomong UHC gitu ya, UHC itu targetnya 98%. Namun kita di Kabupaten Blitar ini masih 77,6% capaian kita. Artinya masih ada sekitar 250.000 warga kita yang belum tercover oleh BPJS. Iya. Jadi masih cukup besar PR kita di Kabupaten Blitar ini. Namun tentu saja kita tidak cukup kalau hanya mengandalkan anggaran daerah saja. Perlu kesadaran dari masyarakat, terutama untuk mandiri. Ya, BPJS Mandiri gitu ya. BPJS Mandiri. Kalau untuk alokasi tadi kan disebutkan bahwasanya program-programnya itu termasuk pemberian iuran tadi, kemudian juga perbaikan fasilitas gitu ya. Ini untuk concernnya anggaran DBHJHT ini di bidang kesehatan ini apa saja, Pak? Yang kita prioritaskan pada tahun ini itu untuk premi BPJS. Yang PR-nya masih banyak itu tadi ya? Iya, PR-nya masih banyak itu. 12,6 miliar sendiri dari dana DBHJHT itu kita alokasikan untuk premi BPJS. Cukup besar, yang lainnya sudah nggak terlalu kebagian gitu ya. Jadi yang memang kita fokus itu. Kenapa? Karena kita ingin memberikan sumbangsih kepada masyarakat secara langsung yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Berarti dikatakan kalau 15, sekian itu masih dikatakan belum cukup ya? Sangat kurang, kalau ngomong sangat kurang gitu ya. Sangat kurang gitu. Iya, sangat kurang karena PR-nya lumayan banyak. Kalau saya hitung-hitung kalau saya hitung-hitung kebutuhan seandainya dibayar oleh pemerintah daerah saja 250.000 masyarakat itu butuh anggaran berapa? Berapa? 125 miliar. 125 miliar ya. Sedangkan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Kesehatan ini masih 15, waduh ini jauh gitu jauh sekali ya. Jadi, masih jauh. Jadi kalau saya total 125 miliar ditambah dengan anggaran yang sudah kita bayarkan selama ini kurang lebih 36 miliar untuk mencapai UHC 98% itu kita butuh setiap tahun kurang lebih 150 miliar. 150. Setiap tahun. Baik. Ini PR-nya sangat banyak sebetulnya ya. Iya. Di luar dari rehab fasilitas. Di luar itu. Ya mungkin masyarakat ini banyak yang mengeluhkan mungkin ya soal bagaimana rehabilitasi beberapa fasilitas kesehatan mungkin ya. Padahal dana ini memang difokuskan untuk pelayanan kesehatan kepada mereka terkait dengan BPJS terlebih dahulu begitu ya Pak ya. Betul. Baik. Ini kalau untuk bulan dari awal tahun hingga sekarang ini berapa persen ini yang dana anggaran dari DBHJHT ini kemudian sudah diterapkan oleh Dinas Kesehatan, Pak? Kita per bulan dari anggaran DBHJHT itu membayar ke BPJS sesuai dengan tagihan BPJS itu 1,05 atau 1.057.000.000 per bulan. Artinya seandainya ini sudah sampai bulan Mei kurang lebih 5,2,5 miliar itu sudah kita bayarkan kepada BPJS. Ini masih soal pembayaran BPJS saja ya. Kalau untuk fasilitas masih belum ya Pak ya? Masih belum, masih proses. Masih proses. Ada yang masih proses tender, ada yang masih proses perencanaan. Ini rencananya di mana Pak kalau untuk fasilitasnya? Untuk rehab pustu dan puskesmas nanti ada satu rehab pustu Tumpak Kepo di Kecamatan Bakung. Kemudian yang kedua rehab pustu Midodaren di Kecamatan Kademangan. Yang ketiga rehab pustu Kaulon di Kecamatan Sutojayan dan rehab puskesmas Suruhwadang. Ada 4 titik yang nanti akan kita laksanakan pada tahun 2025. Ini kalau setiap tahun ketika anggaran DBHJHT itu kemudian turun di Dinas Kesehatan ini nanti memang harus ada target pembangunan begitu ya Pak ya? Tidak harus. Jadi ada menu-menu yang ada di Permenq itu boleh apa saja. Dan nanti mana yang kita prioritaskan, mana yang kita dahulukan untuk dikerjakan. Misal saat kita tidak punya obat, tidak punya dana untuk beli obat, mungkin obat yang kita dahulukan.
Saat mungkin ada rehab pustu yang mendesak, mungkin rehab pustu yang kita dahulukan. Saat mungkin puskesmas yang mendesak, puskesmas yang kita dahulukan. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah pembayaran premi BPJS untuk warga kita. Karena ini berkelanjutan ya Pak ya? Berkelanjutan, tidak bisa setahun sekali gitu, tidak bisa. Iya, nggak bisa harus ya? terus-menerus begitu. Iya, jadi setiap tahun pasti ada anggaran tertentu untuk Kita premi. siapkan. Harus kita siapkan. Menjadi concern. Demi masyarakat Kabupaten Blitar. Demi masyarakat Kabupaten Blitar. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan DBHCHT di Dinas Kesehatan. Namun setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik. Oke. Baiklah pemirsa, terima kasih karena telah setia bersama kami tentunya dalam program Ruang Publik yang membahas terkait dengan anggaran DBHCHT bersama Bapak Muhdianto selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Tadi kan kita sudah ngobrol nih Pak soal PBID ya, penerima bantuan iuran daerah. Ini termasuk program yang concern difokuskan dalam pelaksanaan anggaran DBHCHT di Kabupaten Blitar ya Pak ya. Ini yang masuk dalam kategori ini itu siapa saja sih Pak? Apa ada kriterianya Pak? Jadi karena jumlah warga kita yang belum terjamin BPJS itu masih cukup banyak. Tadi saya katakan sekitar 250.000. Sedangkan anggaran kita sangat terbatas, makanya kemudian kita bukan pilih-pilih gitu ya, namun kita memprioritaskan warga mana yang harus kita dahulukan. Kita memilih warga-warga yang satu, pasti harus bernik Kabupaten Blitar ya. Kemudian yang kedua adalah mereka yang sudah menderita sakit. Sakit-sakit yang sifatnya kronis, memerlukan perawatan, pengobatan jangka panjang, itu kita dahulukan. Misal hipertensi, jantung, kemudian gagal ginjal, mungkin jiwa, stunting, kemudian stroke, kencing manis, dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Yang memang sekali lagi membutuhkan perawatan jangka panjang kan, daripada masyarakat ini nanti keluar biaya lebih banyak, kita support, gitu ya? Kita bantu dengan membayar preminya. Karena memang setiap bulan harus mengeluarkan dana ya. Betul, gitu. betul. Kalau untuk kondisi perekonomian masyarakat ini berpengaruh nggak Pak? Sangat berpengaruh sebenarnya. Makanya kita memilih masyarakat yang sebenarnya ada di desa, dulu namanya DTKS ya. Dulu namanya DTKS. Kalau sekarang mungkin nanti akan berkembang namanya DTSEN. Dan itu yang berperan adalah dinas sosial. Karena kemiskinan itu standarnya ini warga miskin atau bukan kan di dinas sosial. Makanya kami itu menerima usulan itu dari dua pihak. Satu, usulan untuk kita daftarkan terlebih dulu itu dari puskesmas yang mereka itu tahu persis, paham persis warganya itu yang sakit dan memerlukan perawatan lebih lanjut. Yang kedua dari dinas sosial, dari dinas sosial yang warga miskin dan membutuhkan segera bantuan premi BPJS itu, makanya kita daftarkan terlebih dahulu. Jadi ini sumber data kita. Ini kan berpengaruh, jangan dipengaruhi oleh perekonomian masyarakat kan gitu. Supaya warga yang mampu, harapan kita mandiri, namun warga yang tidak mampu itu bisa kita bantu. Gitu. Berarti ini langsung terjun ke lapangan. Biasanya kalau ada program-program itu kan menggandeng kayak teknologi kan kalau sekarang secara online biasanya. Kalau ini enggak ya Pak ya? Jadi di lapangan di lapangan, teman-teman puskesmas itu kan tahu, teman-teman bidan desa itu kan tahu persis siapa warganya yang sakit dan sebenarnya tidak mampu. Ini yang kita dahulukan. Itu. Berarti memang dananya dari puskesmas sama dinsos. Ini menggandeng BPS nggak? Kalau BPS itu kan data secara umum. Iya. Kita gandengnya di Spenduk Capil malahan. Gitu. Untuk pemadanan data, apakah warga yang kita daftarkan ke BPJS itu datanya valid atau tidak? Setiap bulan kita melakukan pemadanan data. NIK ini
tidak padan, NIK ini tidak valid, makanya kemudian bisa kita nonaktifkan, kita ganti dengan warga lain yang jauh lebih membutuhkan. Oh gitu. Itu Oke, strategi baik. kita supaya yang kita daftarkan itu betul-betul memberi manfaat untuk masyarakat. Berarti bergandengan sama Dispenduk Dispenduk Capil, Capil, Puskesmas dan juga Dinas Sosial. Dinas Sosial ya Pak ya. Kalau misalnya mereka ini ingin aku merasa kayaknya berhak menerima PBID gitu ya, termasuk PBID itu. Itu apakah mereka juga bisa secara mandiri untuk datang ke Dinas Kesehatan ataukah langsung ke Dinsos atau Puskesmas gitu, boleh nggak Pak? Kita sarankan kalau warga itu memang keluarganya ada yang sakit, itu untuk ke Puskesmas. Itu yang paling dekat daripada ke kami. Kalau ke kami nanti pasti kami sarankan ke Puskesmas karena kami harus menunggu usulan dari Puskesmas. Kenapa harus begitu? Karena teman-teman Puskesmas itu harus mengentry by name, by address di Excel yang kita berikan. Yang Excel itu nanti sebagai bahan kami daftarkan ke BPJS. Nama, alamat itu harus persis dengan KTP-nya. Harus persis, harus persis. Ya. Karena memang ini dananya di Kabupaten Blitar, jadi benar-benar dialokasikan untuk masyarakat warga sini Kabupaten gitu ya. Blitar. Untuk warga luar kota tidak bisa ya. Mohon maaf dulu ya gitu ya. Ini khusus warga Kabupaten Ini sudah Blitar. Ada anggarannya sendiri soalnya ya. Iya, Kota Blitar masing-masing juga ada, kabupaten. Betul, ada. di masing-masing kabupaten kota itu sudah dialokasikan di masing-masing dinas kesehatan. Jadi kami fokus di masyarakat kabupaten yang bernik Kabupaten Blitar. Ya, baik. Jadi kalau misalnya masyarakat ini memang merasa membutuhkan untuk mendapatkan untuk masuk dalam kategori PBID, itu bisa langsung datang ke Puskesmas karena yang bisa dijangkau secara dekat, yang paling dekat gitu ya, Pak ya. Untuk kemudian didata. Atau kalau ke Puskesmas agak jauh, datang ke bidan desa, lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Bidan desa kan ada di masing-masing desa kan. Jadi bisa matur ke bidan desa bahwa membutuhkan bantuan untuk premi BPJS. Maka nanti teman-teman bidan desa akan menyampaikan ke Puskesmas, dan Puskesmas nanti yang menyampaikan ke kami usulannya. Itu nanti kemudian difilter lagi ya Pak ya, maksudnya memastikan apakah ini memang masuk kategori PBID atau bukan, seperti itu ya Pak ya? Kalau rata-rata kami percaya dengan teman-teman Puskesmas. Oh gitu. Usulannya selagi anggaran masih ada akan tetap kita daftarkan di BPJS. Nanti secara aplikasinya di BPJS itu kalau warga ini tidak masuk di DTKS atau DTSEN, otomatis akan dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Gitu namanya. Berarti filternya melalui itu ya Pak? Iya, melalui aplikasi. Jadi kalau misalnya masyarakat merasa masuk dalam kategori PBID, mungkin bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Bisa ke bidan desa, ke puskesmas, seperti itu ya Pak. Nggak harus ke dinas kesehatan. Nggak harus ke dinas kesehatan. Jauh, kasihan masyarakat kita. Ya benar, kantornya di sini ya, dekat alun-alun. Baik, ini anggaran yang dialokasikan untuk dinas kesehatan ini kan 40% ya. Ini ada nggak sih transparansi untuk masyarakat? Wah, ini sudah cair 15, sekian miliar gitu ya. Ini buat program apa aja sih? Mungkin ada bentuk transparansi nggak dari dinas kesehatan? Ya, sebenarnya kegiatan talkshow begini dengan adanya panjenengan semua ke sini itu bentuk transparansi kami. Dan kami sampaikan kepada masyarakat bahwa anggaran untuk PBID ini itu sebesar 12,6 miliar. Semuanya untuk masyarakat. Karena semuanya selama 1 tahun ya Pak? Selama 1 tahun dari dana DBHJHT ini. Semuanya untuk masyarakat, tidak ada yang untuk kami. Ya, betul. Termasuk untuk rehab, pustu dan puskesmas itu untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Nanti untuk belanja obat itu juga semuanya untuk masyarakat. Jadi memang kami fokuskan dana-dana spesifik seperti DBHJHT ini itu untuk seluruhnya dimanfaatkan untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Ya. Mungkin ini kalau masyarakat itu kan saya sendiri ya biasanya itu menganggap kalau ada anggaran alokasi itu pasti akan dibentukkan semacam pembangunan fasilitas yang terlihat secara fisik gitu ya. Betul. Padahal ada program lain yang lebih difokuskan dan lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Salah satunya PBID ya. Baik. Dan itu alokasi paling besar. 12,6 miliar sendiri dari 15,2. Jadi seakan-akan dinas kesehatan itu berpikir bahwa untuk masyarakat semuanya. Ini yang berkelanjutan soalnya ya Pak. Terus menerus. Itu tidak bisa tahun 2025 saja, tidak bisa. Kami
sudah berpikir bagaimana nanti tahun depan. Sudah mulai berpikir berapa nanti kebutuhan anggaran tahun depan. Untuk masyarakat tadi yang PBID tadi. Karena itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti berarti masyarakat non-aktif tidak bisa menggunakan untuk pelayanan kesehatan. Ini beda ya Pak antara BPJS Mandiri sama yang PBID ya? Maksudnya kalau yang mandiri itu kita harus membayarkan setiap bulan kan. Kalau misalnya mungkin ya Pak, mungkin kalau kemudian PBID ini nanti akhirnya di masa mendatang kemudian di luar mempunyai perkembangan yang signifikan, kemudian akhirnya menjadi yang tidak terkategorikan PBID itu nanti apakah harus membayar secara mandiri atau bagaimana Pak itu? Ya kalau memang masyarakat ada peningkatan ada ekonomi, betul. ada tambahan penghasilan yang akhirnya keluar dari DTKE, dari keluarga kurang mampu, itu kami berharapkan masyarakat itu bisa mandiri dan boleh. Saya keluar dari PBID, kemudian saya mandiri, datang ke BPJS untuk dialihkan kepesertaannya dari peserta PBID ke mandiri. Itu boleh, boleh. Nah, dan suatu saat nanti kami misalkan pendapatan kami hilang lagi, bagaimana? Nanti kita daftarkan lagi. Bisa juga. Oh, bisa gitu bisa, ya. beralih segmen namanya. Oh, beralih segmen. Beralih segmen, bisa. Jadi pernah berarti ya ada situasi seperti itu? Pernah. Sering Pak ya? Enggak sering, tapi pernah ada warga kita yang semula PPU swasta, jadi pekerja swasta, misalkan di pabrik rokok, misalkannya di sekitar kita, kemudian mereka kan dibiayai oleh pabrik rokoknya. Namun kemudian karena suatu hal itu mereka di PHK atau resign, kemudian kami masukkan ke peserta daerah. Oh gitu. Jadi bisa ya kalau misalnya sudah keluar kategori di luar kategori PBID itu nanti bisa secara mandiri untuk membayar gitu ya. Bisa. Ada peningkatan perekonomian. Ini kita harapkan ya Pak. Harapkan. Kita berdoa semoga masyarakat semakin baik ekonominya. Ya, betul. Dan bisa mandiri. Bisa mandiri itu tadi ya. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan anggaran DBHCHT di bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Namun setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik. Ya, terima kasih pemirsa karena telah setia bersama kami tentunya dalam program Ruang Publik yang hari ini kita ngobrolin soal anggaran DBHCHT di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang kemudian akan dikelola untuk program-program di bidang kesehatan. Tadi kita sudah ngobrolin soal PDIB ya Pak ya. PBID, maaf. Maksud saya PBID. Jadi ini PBID ini masyarakat yang mungkin merasa masuk dalam kategori PBID ini bisa langsung mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendaftarkan begitu ya kalau enaknya ngomong ya Pak ya. Betul. Mendaftarkan kemudian nanti akan didata oleh fasilitas kesehatan terdekat untuk kemudian nanti dikelola oleh Dinas Kesehatan begitu ya Pak ya. Oke, tadi kan kita sedikit ngobrol soal pengelolaan anggaran DBHCHT secara fisik yang bisa dilihat ya. Itu tadi ada 4 lokasi ya Pak ya. Betul. Itu semuanya pembangunan dari awalkah atau merupakan renovasi seperti itu Pak? Ya memang ada 2 kategori. Satu ada pembangunan dari awal karena memang di situ tidak ada bangunannya, yaitu di Tumpak Kepuh, di Pustu Tumpak Kepuh. Kemudian yang Midodaren, kemudian Pustu Kaulon itu sudah ada pustunya, sudah ada bangunannya. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk pelayanan, mau kita lakukan renovasi. Iya. Kalau kemudian yang keempat yang di Surwadang, di Puskesmas Surwadang itu rehab saja. Jadi hanya menambal-nambal saja. Nggak ada yang bocor dan seterusnya. Berarti untuk peningkatan bangunan fasilitas kesehatan ya Pak ya. Kalau untuk alat-alatnya itu masuk nggak sih ke anggaran DBHCHT ini Pak? Pada tahun ini kita tidak mengalokasikan anggaran DBHCHT untuk pengadaan alat kesehatan. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk alat di
Posyandu, di Pustu, Puskesmas, itu dengan proyek SOPI dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Proyek apa Pak tadi? Proyek SOPI. Apa itu? Proyeknya Kementerian Kesehatan. Oh. Ya, proyeknya Kementerian Kesehatan itu ada 3. Sihren itu untuk rumah sakit, kemudian impuls untuk laboratorium kesehatan daerah, serta SOPI untuk puskesmas, pustu, dan posyandu. Jadi kita mengusulkan alat apa saja yang menjadi standar puskesmas dan itu belum ada, maka kita usulkan ke Kementerian Kesehatan. Nanti turunnya dalam bentuk alat. Oke. Berarti ini di luar dari anggaran DBHJHT. Makanya ini nanti difokuskan ke program yang lain ya Pak, seperti perbaikan fasilitas itu tadi ya. Betul. Oke, kalau untuk selain sarana fisik ini Pak, selain sarana merehab sebuah fasilitas kesehatan, ini ada nggak Pak anggaran yang digunakan untuk pengadaan obat-obatan? Tadi sudah disebut ya, ada pengadaan. Ini ada prioritasnya nggak sih Pak? Pada tahun ini, anggaran kita yang sudah kita alokasikan untuk pengadaan obat itu hanya, saya katakan hanya 864 juta. Padahal kebutuhan secara rata-rata setiap tahun itu kurang lebih 5-6 miliar. Jauh juga ya? Jauh juga kan? Makanya kemudian, karena hanya sekian, kita prioritaskan dulu kebutuhan 864 juta itu untuk pengadaan obat jiwa. Kenapa kok obat jiwa? Karena pengadaan obat jiwa itu lebih spesifik lagi dan lebih sulit. Kalau kita serahkan ke teman-teman puskesmas, nanti malah nggak dapat obat. Betul. Makanya kemudian kita fokuskan anggaran yang sedikit itu untuk pengadaan obat jiwa. Ini sama sisanya yang sedikit lagi untuk pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu? Pelayanan dasar terutama untuk Puskesmas Suruhwadang. Kenapa kok Puskesmas Suruhwadang? Karena Puskesmas Suruhwadang itu satu-satunya puskesmas sementara ini yang belum BLUD, karena puskesmas baru. Baru kita operasionalkan mulai tahun 2024 kemarin. Jadi belum BLUD. Sedangkan 24 puskesmas yang lain sudah BLUD. Kita harapkan untuk kebutuhan pelayanan dasar obat itu bisa dicukupi oleh dari anggaran BLUD puskesmas. Itu Mbak, terkait dengan alokasi obat untuk dana DBHJHT. Kenapa kemudian diputuskan untuk terfokus pada pengobatan kejiwaan Pak ini? Apakah ini termasuk peningkatan kalau di Kabupaten Blitar sendiri? Meningkat ya, ada memang gitu ya, tren sedikit peningkatan gejala-gejala ODGJ yang sedang berat, yang sampai kepada macam-macam gitu ya, mungkin ada yang mengamuk macam-macam gitu, dan itu harus di maintenance. Mereka tidak boleh berhenti minum obat. Kalau sampai mereka berhenti minum obat, nanti kalau orang Jawa mengatakan kumat, itu membahayakan bagi diri, lingkungan, dan masyarakat. Dampaknya besar ya Pak? Dampaknya itu luar biasa, dan itu harus bersama-sama dengan stakeholder terkait lintas sektor untuk menyelesaikan kalau sampai muncul yang itu tadi ya, tidak minum obat kemudian sampai ngamuk macam-macam gitu ya. Oleh karena itu Dinas Kesehatan memprioritaskan anggaran itu untuk pengadaan obat jiwa. Dari anggaran DBHJHT. Ini untuk pengendalian distribusi dan ketersediaan obat di puskesmas ini bagaimana Pak pengendaliannya? Jadi obat yang ada di puskesmas itu terpantau di instansi farmasi, masih berapa stok obat, kemudian berapa yang dibutuhkan, itu kan selalu ada aplikasi di sana untuk pemantauan itu. Stok ada di instansi farmasi, nanti kalau memang dibutuhkan, nanti instansi farmasi akan melakukan dropping ke masing-masing puskesmas. Untuk setiap tahun ini Pak, soal pembangunan fasilitas kesehatan ya Pak, terutama bangunannya. Ini apakah setiap tahun kemudian anggaran DBHJHT ini turun? Apakah memang ya harus ada 4 seperti itu? Nggak harus ya? Nggak harus. Sesuai dengan berapa besaran yang turun. Kemudian kalau memang turunnya itu cukup besar dan bisa kita alokasikan untuk pembangunan, ya kita alokasikan untuk pembangunan. Berapa besar jumlah pembangunan yang bisa kita lakukan renovasi? Tergantung. Apa sih Pak indikator
keberhasilan dari penerapan anggaran DBH-CHT di bidang kesehatan? Indikatornya itu apa, Pak? Dilihat dari mana? Indikatornya adalah dari outputnya. Oke. Outputnya, artinya misalkan kita merencanakan untuk memberikan bantuan iuran daerah, begitu ya. Outputnya adalah berapa jiwa yang sudah bisa kita berikan bantuan. Kalau outputnya bentuknya adalah renovasi puskesmas, maka outputnya adalah apakah sudah terbangun dan sudah 100% pembangunannya. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada waktu berikutnya. Misalkan nanti pembangunannya sampai bulan Desember, apakah bulan Januari sudah bisa digunakan? Jadi output itu yang menjadi indikator keberhasilan program DBH-CHT ini. Termasuk obat. Apakah obat yang direncanakan sudah terbelanjakan atau belum? Nah, di situ. Ada laporannya tadi ya, Pak ya? Ada laporannya. Setiap 6 bulan sekali kita diminta oleh DJBK melaporkan perkembangan dari penggunaan dana DBH-CHT. Oke. Gitu. Ini Pak, saya sedikit keluar ya. Saya penasaran kalau yang tahun kemarin itu tahun 2024 itu pembangunannya dalam bentuk bangunan fasilitas kesehatan itu dibangun di mana saja, Pak? Waktu itu? Di Pustu juga. Pustu juga. Di Pustu juga ada Rehab Pustu Ngandipuro, ada Rehab Puskesmas Wonotirto dan Pustu Sumber. Oke. Nah, dan alhamdulillah pada akhir tahun sudah outputnya sudah terpenuhi 100%. 100% ya Pak, dalam tahun 2024 itu? 24, termasuk PBID yang kita bayarkan, itu outputnya sudah terpenuhi 100%. Oke, 100%. Gitu. Baik, ini sudah menit-menit terakhir nih Pak ya, ngobrol kita hari ini seru banget. Rasanya, baru sebentar saja Singkat sudah gitu selesai ya. gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, Mungkin boleh. temanya lebih menarik lagi gitu Boleh, ya. Oke, boleh. baik. Ini Pak, mungkin di menit-menit terakhir mungkin Bapak mau menyampaikan suatu pesan ataupun harapan kepada pemirsa, silakan. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar, mari bersama-sama kita melakukan hidup bersih dan sehat menuju masyarakat Kabupaten Blitar yang berdaya dan berjaya. Oke, terima kasih Bapak ya, Bapak Mudianto, terima kasih Terima sekali kasih, sudah sama-sama. mengizinkan kami untuk ngobrol di sini. Tentunya kita berharap kita akan dipertemukan lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Kalau di bidangnya Bapak ini kita ngobrol soal apa ya Pak biasanya? Saya yang mengelola PBI daerah ini sebenarnya. Oh gitu ya. Nah, sementara juga saya ditugaskan Bukadinkes untuk mengelola sebenarnya di bidang yang lain, cuman karena kepala bidangnya pensiun, saya ditugaskan menjadi pelaksana tugas sementara di bidang yang nangani pengadaan obat dan rehab pustu Rehabilitasi. tadi. Oke. Jadi nanti kita akan ngobrol lagi soal itu kayaknya. Boleh. Di luar ini juga nggak apa-apa ya? Oh, enggak apa-apa. Artinya secara spesifik begini, kalau di bidangku itu kita kan punya 3 tim kerja tuh. Ada tim kerja rumah sakit, pelayanan rujukan, ada tim kerja pelayanan primer, dan tim kerja pelayanan kesehatan tradisional. Oke. Jadi kalau saya membahasakan sederhananya itu begini. Jadi orang itu kalau sakit dia dibawa dulu ke klinik atau puskesmas. Kemudian mereka kalau nggak mampu dirujuk ke rumah sakit. Oke. Kalau rumah sakit sudah nggak mampu melakukan rujukan, sudah menyerah begitu, angkat tangan, dibawa kemana? Akhirnya ke tradisional kan, masyarakat kita kan iya, begitu. bener. Nah, Bener. itu ada di bidang saya begitu Pak. Iya, nanti kita ngobrol soal itu lagi ya Pak. Boleh, Ya. kapan-kapan Karena ini gitu keterbatasan ya. waktu Pak. Aduh, Boleh, sayang sekali. gitu Ya, baiklah pemirsa, senang banget nih hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol sama Bapak Muhdianto, SOS MMK selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan terkait dengan pemanfaatan anggaran DBH-CHT di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Kita akan ngobrol lagi di next episode ya Pak ya. Boleh. Saya Pak Mufida, Makasih. mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.